Perkenalkan, nama saya Finis Nadia Aviana dari D3 Manajemen Logistik Material kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kargo. Mungkin untuk sebagian dari teman-teman sudah tahu mengenai kargo. Jadi, kargo adalah barang kiriman yang diangkut menggunakan moda transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Setiap pengirimannya diharuskan untuk membayar biaya pengiriman, dan setiap barang kiriman memerlukan dokumen. Kargo ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada general cargo. General cargo adalah barang kiriman yang bersifat umum dan dapat ditangani seperti biasa sehingga tidak memerlukan penanganan secara khusus. Contohnya ada pakaian, ada alat rumah tangga, alat olahraga, dan peralatan kantor. Kemudian untuk jenis kargo yang kedua yaitu special cargo. Special cargo adalah barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus atau special handling. Untuk jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut melalui udara, namun harus memenuhi persyaratan dan penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA atau sesuai dengan pengangkut. IATA ini merupakan International Air Transport Association, yaitu organisasi internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan dari beberapa negara di dunia. Special cargo memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama ada perishable goods, yaitu kategori untuk barang yang mudah rusak atau hancur. Yang kedua ada valuable goods, yaitu kategori untuk barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ketiga ada human demand, yaitu kategori untuk pengiriman jenazah. Keempat ada live animal, yaitu pengiriman binatang hidup. Kelima ada strong smelling goods, yaitu kategori untuk barang dengan bau menyengat. Keenam ada dangerous goods, yaitu kategori untuk barang-barang berbahaya. Klasifikasi pertama ada perishable goods, yaitu pengiriman barang-barang yang mudah rusak, hancur atau busuk yang memerlukan kondisi khusus selama penyimpanan dan pengangkutan. Untuk kargo jenis perishable goods ini sangat rentan terhadap suhu udara dan harus dilindungi dari hujan atau panas. Untuk menjaga kualitas dari kargo tersebut, maka sebaiknya ditempatkan pada cold storage dengan suhu udara tertentu. Untuk kemasannya harus telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, di mana tahan terhadap perubahan suhu dan tidak rusak jika ditumpuk. Berikut untuk contoh dari perishable goods. Untuk klasifikasi kedua ada valuable goods, yaitu pengiriman barang-barang berharga, di mana setiap barang yang dikirim memiliki nilai $1.000 per kilo atau lebih yang berupa emas, platina, intan, berlian, lukisan bernilai tinggi, mutiara, atau legal banknotes. Untuk pengawasannya harus diperhatikan, yaitu kemasan yang cukup kuat untuk menghindari kerusakan dan harus disil untuk alasan keamanan. Berikut contoh dari valuable goods. Untuk klasifikasi ketiga ada human demand, yaitu pengangkutan jenazah manusia melalui udara, baik jenazah utuh ataupun yang sudah dikremasi. Setelah dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya dan dokumen-dokumen harga bill sudah lengkap dan sudah membayar semua biaya pengangkutan, maka dapat dilakukan proses pengiriman ke daerah tujuan. Human demand ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uncremated demand, yaitu berupa pengiriman jenazah atau jasad dengan menggunakan peti kemas yang telah dilapisi seng atau lapis kedap lainnya, serta dipatri untuk mencegah kebocoran dan mencegah timbulnya bau yang tidak sedap. Yang kedua ada cremated remains, yaitu pengiriman jenazah yang sudah berupa abu, yang biasanya dikirim menggunakan kotak guci atau kayu. Nah, untuk contoh human remains sebagai berikut. Untuk klasifikasi keempat yaitu live animal. Penanganan pengiriman binatang dan hewan hidup sangat berbeda dengan penanganan barang-barang lainnya. Dibutuhkan perlakuan khusus untuk menangani binatang dan hewan hidup agar selama proses pengiriman dan sampai pada lokasi tujuan diterima dengan kondisi yang baik. Untuk memastikan kesehatan dan kondisi hewan hidup, hanya hewan dalam kondisi sehat dan terlihat fit yang dapat melakukan perjalanan dengan jasa angkutan udara. Berikut contoh dari live animal. Klasifikasi kelima ada strong smelling goods, yaitu kategori barang yang mengeluarkan bau tidak sedap secara terus-menerus selama pengiriman yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penumpang maupun awak kabin. Barang dengan kategori strong smelling goods harus dikemas dengan baik sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran bau dan perlu menggunakan kemasan luar ganda kedap air yang kaku serta kemasan dalam yang tertutup rapat. Berikut contoh dari strong smelling goods. Dan untuk klasifikasi keenam ada dangerous goods,
yaitu barang-barang kiriman yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, manusia, dan keselamatan penerbangan. Untuk pengangkutannya, harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aturan cara pengemasan, pemberian label, serta penyimpanan dan muatan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada para petugas agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan selama penerbangan. Dangerous goods terbagi menjadi 9 golongan. Untuk golongan pertama ada eksplosif, yaitu semua bahan peledak sangat dilarang dalam penerbangan. Golongan kedua ada gasis, yaitu berupa gas bertekanan dan mudah terbakar. Golongan ketiga ada flammable liquid, yaitu berupa cairan yang mudah terbakar dan tidak boleh terkena panas. Golongan keempat ada flammable solid, yaitu berupa zat padat yang mudah terbakar. Golongan 5 ada oxidizing substance dan organic peroxide, yaitu berupa zat yang menghasilkan oksigen dan dapat mengakibatkan kebakaran. Golongan ke-6 ada toxic and infectious substance, yaitu zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian. Golongan ke-7 ada radioactive material, yaitu zat yang dapat mengeluarkan sinar radiasi. Golongan ke-8 ada corrosive, yaitu zat yang dapat mengakibatkan korosif atau karat. Golongan ke-9 ada miscellaneous dangerous goods, yaitu bahan padat atau cair yang memiliki sifat iritasi. Berikut contoh dari masing-masing golongan pada dangerous good, dan ini merupakan simbol dari dangerous good berdasarkan golongan masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.